Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pekan ketiga. Ya, pekan ketiga ini topiknya adalah terkait pengenalan teknik pemodelan dimensional. Nah, apa saja sih sebenarnya yang kita lakukan pada saat kita melakukan pemodelan dimensional? Oke, ada 4 tahap yang teman-teman akan lakukan ketika melakukan pemodelan dimensional versi Kimball. Yang pertama adalah teman-teman memilih proses bisnis atau menentukan proses bisnis dari studi kasus yang teman-teman dapatkan di tugas besar, kemudian mendefinisikan grain dan yang berikutnya adalah mengidentifikasi tabel dimensi dan tabel fakta. Nah, untuk dua poin paling bawah ini akan dijelaskan di pekan berikutnya, ya. Jadi nanti kita fokus di sini hanya di 2 poin teratas saja, yaitu bagaimana melakukan atau menentukan proses bisnis dan menentukan atau mendefinisikan grain. Oke, di sini introduction pada saat kita memilih atau menentukan proses bisnis, karena proses bisnis ini merupakan tahapan awal. Jadi sebelum teman-teman melakukan yang namanya pemodelan dimensional, teman-teman menentukan terlebih dahulu proses bisnis dari study case yang teman-teman dapatkan itu seperti apa. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan bisnis serta sumber data yang digunakan tuh agar teman-teman pahami gitu ya, kebutuhan bisnisnya apa, kemudian sumber datanya yang akan digunakan tuh seperti apa gitu ya. Kemarin mungkin sudah dilakukan pertemuan dengan user gitu ya. Nah, itu masih in general. Nanti teman-teman untuk proses selanjutnya boleh melakukan wawancara pada unit-unit terkait gitu ya, terkait dalam teman-teman menentukan proses bisnis dari case yang teman-teman miliki. Nah, kemudian proses bisnis itu merupakan aktivitas operasional yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jadi, aktivitas operasional yang dilakukan oleh suatu organisasi. Contohnya, menerima pesanan, memproses klaim asuransi, mendaftarkan siswa untuk kelas, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini juga teman-teman akan mendefinisikan yang mana functional requirement dan non-functional requirement. Jadi proses bisnis itu terdiri dari 2 ya, functional dan non-functional, seperti itu. Nanti juga teman-teman mendefinisikan operasi bisnis. Nanti kita lihat ya, operasi bisnis itu bedanya apa sama proses bisnis. Nah, kalau fungsional dan non-fungsional, di sini tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa sistem yang akan kita bangun itu membantu pengguna untuk mencapai tujuan bisnisnya. Gitu ya. Jadi mempermudah kita nanti melakukan identifikasi apakah sistem yang kita bangun itu sudah memenuhi atau membantu pengguna dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, kalau functional requirement atau persyaratan fungsional itu adalah menentukan ya sebenarnya yang sistem apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Lebih kurangnya akan berisi fitur-fitur apa saja nih yang dimiliki oleh sistem, ya. Karena kita di mata kuliah data warehouse berarti adalah sistem data warehouse seperti itu ya. Di sini bisa berupa pertanyaan atau masalah yang dapat dijawab, kemudian data yang akan disimpan, dan terakhir adalah analisis yang akan dilakukan oleh pengguna. Nah, sedangkan non-fungsional itu lebih ke pembatasan ya, batasan dari arsitektur. Nah, di sini mungkin nggak akan banyak kita bahas gitu ya. Nanti di tugasnya pun akan hanya mendefinisikan fungsional saja, karena non-fungsional itu sebenarnya lebih ke pada saat kita membangun data warehouse secara real gitu ya. Karena teman-teman harus menentukan batasan security-nya, performansinya, dan availability-nya, seperti itu. Nah, kita nanti akan banyak mendefinisikan di bagian fungsionalnya saja untuk tugas besarnya. Kemudian karakteristik dari proses bisnis itu ya pastinya harus mewakili aktivitas yang dilakukan organisasi. Kemudian proses bisnis itu juga harus yang namanya didukung oleh operational system. Ya, karena proses bisnis level yang akan kita buat itu adalah level analitik.
ya, maka itu harus yang namanya ada didukung ya oleh operational sistemnya seperti itu. Misalnya kayak kemarin analisis berapa sih jumlah mahasiswa tepat waktu, maka operational sistemnya bisa kita lihat di Igracia seperti itu ya. Nah, itu harus didukung oleh operational system dan menghasilkan key performance matrix. Nah, key performance matrix ini seperti KPI. Misalnya tadi persentase mahasiswa lulus tepat waktu. Nah, itu adalah KPI dari case pendidikan misalnya seperti itu. Nah, di mana proses bisnisnya outputnya adalah outputnya adalah KPI, KPI dari setiap proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian di sini dinyatakan bahwa di banyak organisasi terdapat serangkaian proses di mana keluaran dari satu proses menjadi masukan bagi proses berikutnya. Maka proses bisnis biasanya dipicu oleh input dan result pada output matrix ya. Jadi proses bisnis ini biasanya itu dipicu oleh input dan hasil, input dan output dari output matrixnya seperti itu. Nah, ini kita lihat contoh proses bisnis di salah satu perusahaan yang bernama Amadeus Entertainment, di mana Amadeus Entertainment ini untuk proses bisnis yang pertama itu adalah menjangkau beberapa negara dan beroperasi pada 3 sistem berbeda. Amadeus Entertainment ini mengalami kesulitan dalam mengumpulkan penjualan di seluruh dunia, termasuk pengembaliannya kapan saja. Perusahaan ini juga perlu menganalisis penjualan berdasarkan produk dan wilayah geografis. Nah, itu adalah proses bisnis pertama. Nah, proses bisnis kedua untuk perusahaan Amadeus Entertainment ini adalah perusahaan perlu mengevaluasi kinerja pemasok berdasarkan waktu tunggu dan ketepatan waktu pengiriman, volume dan kuantitas pesanan, riwayat perdagangan dan pembayaran, serta catatan fluktuasi stok toko, apapun merek, negara, dan sistem transaksi. Secara historis, kegiatan ini juga melelahkan. Nah, ini adalah proses bisnis yang kedua dari perusahaan Amadeus Entertainment. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi pada saat menentukan proses bisnis itu adalah point of view-nya adalah analitik, karena kita adalah di level analitik, bukan di level transaksional. Karena berdasarkan tugas-tugas sebelumnya di semester-semester sebelumnya, banyak mahasiswa itu mendefinisikannya itu proses bisnis di level transaksional. Misal, customer dapat mengakses aplikasi, dapat membeli produk lebih dari satu. Kemudian customer dapat memilih kategori produk. Itu kan level-level transaksional ya. Sedangkan kita akan membuat sebuah data warehouse, yang mana data warehouse ini akan digunakan di level analitik. Maka proses bisnis yang kita definisikan pun adalah proses bisnis untuk menunjang analitik pengguna bisnis kita seperti itu ya. Nah, seperti yang di layar ini di poin pertama dia ingin melakukan analisis penjualan. Ya, di sini dia ingin melakukan analisis penjualan berdasarkan produk dan wilayah geografis. Sedangkan yang kedua, di sini dia ingin melakukan evaluasi atau analisis kinerja suppliernya atau pemasoknya. Nah, itu kan point of view udah di level analitik, bukan di level transaksional. Nah, itu jangan sampai keliru pada saat teman-teman mendefinisikan proses bisnis dari penunjang untuk membuat yang namanya data warehouse, gitu ya. Nah, proses bisnis yang ketiga di Amadeus Entertainment itu ingin dapat memilih pelanggan tertentu berdasarkan atribut demografisnya, riwayat pesanan, dan izin komunikasi dan mengirim mereka buletin melalui email yang berisi penawaran promosi terlepas dari sistem apa yang mereka gunakan dan mencatat tanggapan pelanggan seperti pembukaan email dan mengunjungi situs web perusahaan. Maka dari 3 proses bisnis yang didefinisikan tadi, maka akan dikelompokkan menjadi 3 bidang bisnis area nih. Ternyata di Amadeus Entertainment ini ada 3 bidang bisnis area, yaitu penjualan, logistik, dan CRM, yaitu Customer Relationship Management, seperti itu ya. Nah, itu pada saat itu adalah contoh-contoh proses bisnis pada Amadeus Entertainment.
Nah, kita lihat lagi, setelah kita mendefinisikan proses bisnis dari case tadi yang teman-teman dapatkan, teman-teman mendefinisikan yang namanya operasi bisnis. Nah, operasi bisnis itu dia lebih mendetail. Artinya, setiap proses bisnis yang telah didefinisikan eventnya apa, statusnya apa, levelnya apa, dan role-nya apa. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau event, ini dia berupa aktivitas yang terjadi berulang kali. Nah, maka teman-teman harus identifikasi dari proses bisnis satu misalnya. Aktivitas yang terjadi berulang kali setiap beberapa, itu tuh apa eventnya. Nah, misalnya tadi di sini, Amadeus Entertainment menjangkau beberapa negara, mengumpulkan penjualan di seluruh dunia kapan saja. Perusahaan perlu menganalisis penjualan. Berarti kan sebenarnya eventnya itu adalah penjualan. Event atau aktivitas yang terjadi berulang kali pada proses pertama tadi adalah penjualan. Nah, sedangkan event di proses bisnis kedua tadi apa? Pembelian kan, dia mengevaluasi pemasok. Berarti dia kan membeli barang pada pemasok, seperti itu. Nah, itu yang dimasuk event. Event itu adalah aktivitas yang terjadi berulang kali pada proses bisnis tersebut. Kemudian setelah event teman-teman definisikan, maka status selanjutnya adalah status pada saat kondisi suatu objek pada suatu titik waktu tertentu. Misal, ini adalah sebuah lagu bisa berstatus aktif atau usang. Misal, pelanggan dapat berstatus berlangganan, berhenti berlangganan, atau tidak ada. Nah, kita definisikan lagi dari proses bisnis penjualan ini, kira-kira status yang memungkinkan dari event tersebut apa saja, gitu ya. Nah, proses bisnis yang kedua juga seperti itu ya. Dari event yang sudah didefinisikan di proses bisnis yang kedua, maka statusnya itu apa saja ya. Oke, nah setelah status didefinisikan, maka definisikan level. Kalau level ini berhubungan dengan pengukuran kuantitatif. Jadi pengukuran kuantitatif suatu objek pada waktu tertentu ya. Pengukuran kuantitatif ini bisa berubah dari waktu ke waktu, misalnya saldo akun, tingkat persediaan dan jumlah pelanggan, seperti itu. Berarti kan kalau misalnya proses bisnis yang pertama, apa total penjualannya, misalnya seperti itu, ataupun harga jual produknya, nah itu adalah levelnya. Jadi setiap proses bisnis setelah didefinisikan event dan statusnya, berikutnya adalah didefinisikan levelnya. Ya. Nah, setelah level didefinisikan, maka selanjutnya adalah mendefinisikan role-nya. Sebenarnya tujuannya untuk apa, Bu, mendefinisikan operasi bisnis? Sebenarnya ini tujuan nanti mempermudah teman-teman pada saat teman-teman mendefinisikan yang namanya tabel dimensi dan tabel faktanya. Seperti itu. Ya. Nah, contoh misalnya role. Role itu kan siapa saja dan apa saja. Tidak hanya orang, tidak hanya manusia yang terlibat, tetapi juga bisa apa yang terlibat ya dalam peristiwa tersebut. Misal, contohnya adalah peran dalam peristiwa pesanan pembelian. Maka di situ role-nya ada apa aja? Oh, ada pemasok, ada manajer akun, dan ada produk. Produk itu kan apa ya? Bukan siapa. Nah, manajer akun mengajukan pesanan pembelian kepada pemasok untuk produk tertentu. Maka peran dalam event pelanggan adalah pelanggan, paket, dan toko. Gitu ya. Dengan kata lain, pelanggan berlangganan suatu paket di sebuah toko. Ini contoh role ya pada sebuah proses bisnis tadi. Yang kedua, logistik, memasok produk seperti itu. Nah, setelah operasi bisnis, jadi berarti setelah tadi proses bisnis didefinisikan, ya, kemudian selanjutnya adalah operasi bisnis, yang mana operasi bisnis ini memiliki dibagi menjadi 4 kategori, yaitu event, status, level, dan role. Nah, kemudian selanjutnya, tahapan berikutnya itu adalah, ini contoh ya, contoh case study Amadeus Entertainment ini. Memiliki 4 saluran pengiriman utama, internet, telepon seluler, TV kabel, dan pos. Ada beberapa model pembayaran untuk langganan pelanggan seperti debit langsung, tahunan, di muka, dan bulanan. Perusahaan membeli produk dalam jumlah besar seperti 10.000 lagu, dan lain-lain. Nah, maka eventnya apa, role-nya apa, dan levelnya apa. Kemudian statusnya ini harusnya ini campaign click-through. Ini masuknya adalah
event, tapi ini statusnya belum didefinisikan ya. Misalnya dia berlangganan atau tidak berlangganan gitu kan. Nah, itu adalah status dari event seperti itu. Nah, setelah tadi proses bisnis dan operasi bisnis didefinisikan, selanjutnya adalah mendefinisikan functional requirement. Kalau di sini saya bentuknya dalam bentuk tabel. Nah, untuk tugas besar nanti teman-teman akan membuatnya dalam bentuk use case ya. Use case. Jadi dua ada use case, satu lagi ada use case skenario. Nanti teman-teman akan membuat itu. Nah, gimana cara bikin use case-nya? Silahkan dibuka materi mata kuliah lain gitu ya. Gimana sih cara membuat use case? Dan bagi yang belum mendapatkan mata kuliahnya, saya lupa mata kuliah apa ya, APPL ya, kalau nggak salah. Atau apa, yang mempelajari terkait use case, SRS, seperti itu. Nah, kalau belum dapat, silahkan dicari ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana use case itu dibuat secara flowchart atau secara penggambarannya. Di sini saya menjelaskan sedikit terkait functional requirement dari proses bisnis yang sudah definisikan sebelumnya. Pada saat mendefinisikan functional requirement pun kita harus bisa mengidentifikasi prioritas dari functional requirement tersebut. Misalnya apakah dia termasuk prioritas tinggi, prioritas rendah, atau prioritas sedang. Kita lihat satu persatu di functional requirement pertama. Pengguna bisnis harus mampu menganalisis penjualan produk, yaitu ketika pelanggan membeli produk daripada berlangganan paket. Dari waktu ke waktu berdasarkan wilayah geografis, berdasarkan demografi pelanggan, berdasarkan toko dan wilayah penjualan, dan berdasarkan hierarki produk. Pengguna juga perlu mengetahui pendapatan, biaya, dan margin dalam dolar AS. Mata uang lokal akan dikonversi ke dalam dolar AS. Nah, pendefinisian functional requirement, lihat teman-teman, lebih detail dibandingkan dengan pada saat teman-teman mendefinisikan proses bisnis. Kalau proses bisnis kan dia in general ya, kita mendefinisikan aktivitas di sebuah perusahaan tersebut, gitu ya, yang mana aktivitas itu akan menghasilkan sebuah KPI. Nah, sedangkan functional requirement ini dia lebih detail. Maka kemarin ada ya di slide itu adalah ada level detailingnya. Kita pengen melihat penjualan produk, pengen menganalisis penjualan produk itu detailingnya seperti apa. Oh, dia pengen lihat per geografisnya, per wilayahnya. Oh, pengguna bisnis pengen lihat penjualan produknya per demografi dari pelanggannya. Atau penjualan produk per toko dan wilayah penjualannya. Dan atau penjualan produk per setiap hierarki produknya. Seperti itu. Nah, kemudian ini tuh adalah level detailing. Ya, jadi di functional requirement itu sudah mendefinisikan level detailingnya. Detailnya seperti apa dari proses bisnis yang tadi teman-teman definisikan. Nah, apakah satu proses bisnis bisa lebih dari beberapa functional requirement? Bisa saja ya. Ya, jadi misalnya berikutnya gitu ya terkait masih penjualan produk, tapi dia bagi yang pertama, yang berikutnya itu adalah kelangganannya. Tadi produknya, sekarang kelangganannya. Ini kan sama-sama proses bisnis penjualan ya, sama-sama proses bisnis penjualan yang mana yang satu adalah functional requirement terkait penjualan produk, yang satu adalah functional requirement terkait penjualan langganan, ya subscriber itu. Jadi bisa kita bilang Amadis Entertainment ini kayak Netflix gitu ya. Nah, di sini dia definisikan pengguna bisnis harus mampu menganalisis penjualan langganan dari waktu ke waktu berdasarkan wilayah geografis, berdasarkan demografi pelanggan, berdasarkan toko dan penjualan, wilayah, dan berdasarkan hierarki produk. Selain itu, pengguna juga perlu menganalisis penjualan langganan berdasarkan durasi berlangganan dan sumber prospek. Gitu ya. Pengguna perlu mengetahui pendapatan biaya dan margin dievaluasi setiap hari selama jangka waktu sebulan. Nah, kayak pendapatan, biaya, dan margin ini kan sebenarnya dari teman-teman dapatkan dari level tadi. Level yang teman-teman definisikan di operasi bisnis. Jadi pada saat membuat sebuah functional requirement, proses bisnis, operasi bisnis itu bisa digunakan untuk bisa merangkai kalimat dari functional requirement-nya. Seperti itu, mendefinisikan kebutuhan fungsionalnya. Ya. Kemudian dan level detailing itu digunakan juga di functional requirement ini. Ya. Nah, prioritinya itu silahkan definisikan ini masuk ke prioritas yang mana.
ya. Oh, kalau penjualan produk dan penjualan langganan untuk proses bisnis penjualan, dia masuk ke prioritas tinggi. Nah, kemudian kita bisa lihat nih ada prioritas medium. Di sini pengguna bisnis harus dapat mengalokasikan pelanggan ke kelas tertentu berdasarkan proyeksi pendapatan tahunan pelanggan dan mengalokasikan mereka ke kelompok tertentu berdasarkan profitabilitas. Kelas dan band digunakan dalam program loyalitas. Kedua atribut ini diperbaharui setiap hari. Nah, ini adalah priority medium ya. Jadi mereka pengen lihat apa namanya? Pendapatan tahunan pelanggan untuk bisa melakukan program menganalisis program loyalitas seperti itu ya. Kemudian sistem data warehouse akan memungkinkan manajer global memahami tren global dan mengelompokkannya berdasarkan negara. Nah, ini juga medium. Jadi, satu proses bisnis itu memungkinkan untuk mendefinisikan beberapa functional requirement ya, sesuai dengan kebutuhan usernya seperti itu. Dan teman-teman bisa nanti coba bisa menanyakan atau mewawancarai usernya berdasarkan functional requirement yang telah teman-teman definisikan itu termasuk ke priority yang mana. Seperti itu ya. Jadi functional requirement ini dibuat oleh teman-teman. Berdasarkan tadi clue-clue tadi, ada proses bisnis, operasi bisnis, KPI, level detailingnya. Nah, setelah functional requirement didefinisikan, wawancaranya itu bukan menanyakan functional requirement-nya, tetapi mengkonfirmasi apakah benar setelah teman-teman mendefinisikan functional requirement itu emang benar-benar kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh pengguna bisnis kita, oleh user kita. Jadi mengkonfirmasi apa yang teman-teman sudah kerjakan dan menanyakan kalau functional requirement ini prioritasnya apa, seperti itu. Jadi bukan menanyakan secara detail seperti ini, secara kalimat per kalimat untuk functional requirement ya, tapi teman-teman sudah bawa dulu ya dari resource yang teman-teman punyai, teman-teman udah definisikan dulu. Nah, ketika wawancara itu tinggal mengkonfirmasi apakah sudah benar. Misalnya, atau adakah yang ingin ditambahkan dari functional requirement yang sudah teman-teman definisikan. Seperti itu ya. Nah, ini tuh contoh functional requirement law ya. Jadi dia memasukkan untuk kinerja pemasok itu masuk ke level low seperti itu. Ini contoh saja ya, karena mungkin beberapa perusahaan level priority-nya berbeda-beda gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi atau diwawancara ke usernya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah mendefinisikan non-functional requirement. Non-functional requirement tadi itu adalah untuk menunjang yang namanya arsitektur. Arsitektur pada saat kita ingin mengimplementasikan data warehouse tersebut. Tadi ya, berhubungan dengan security-nya, availability-nya, performansinya, gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat non-functional requirement-nya, misalnya yang pertama itu adalah semua pengguna data warehouse dapat mengakses aplikasi front-end data warehouse, laporan dan OLAP tanpa login lagi. Mereka hanya perlu login sekali ke Windows PC atau laptop mereka. Itu kan non-functional requirement, seperti itu. Kemudian aplikasi front-end data warehouse tidak boleh dapat diakses dari luar jaringan. Dia cuma bisa diakses oleh intranet, seperti itu. Kemudian semua aplikasi front-end idealnya berbasis web, dapat diakses dari mana saja dalam jaringan perusahaan. Ya, semua pengguna mengakses aplikasi front-end dari portal pusat, tata letak, dan desain antarmuka pengguna harus mengikuti standar dan pedoman perusahaan. Nah, itu contoh berikutnya. Kemudian juga di sini didefinisikan bahwa beberapa pengguna diperbolehkan mengakses data dari negaranya saja, namun ada pula pengguna yang diperbolehkan diizinkan untuk mengakses data dari negara manapun. Jadi, di sini dia definisikan bahwa tidak semua pengguna bisa mengakses data dari negaranya. Jadi dia akan memberikan hak akses tertentu. Oh, ada pengguna yang boleh dari negaranya saja, ada yang pengguna yang boleh negara manapun dia berada, seperti itu. Ya. Kemudian beberapa pengguna kuat diberikan akses ke penyimpanan dimensi untuk melakukan SQL langsung ke pertanyaan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh non-functional requirement, gitu ya. Oke, nah
Tahap selanjutnya, setelah kita menentukan proses bisnis, operasi bisnis, functional dan non-functional requirement, ini adalah tahap terpenting juga pada saat nanti ingin yang namanya membuat dimensional modeling atau dalam menentukan tabel dimensi dan tabel fakta, yaitu pada saat kita menentukan grand, gitu ya. Grand ini merupakan langkah penting dalam pemodelan dimensi, gitu ya, menentukan dengan tepat apa yang diwakili oleh setiap tabel baris fakta. Jadi grand ini sebenarnya nanti akan menentukan setiap baris tabel fakta itu dia akan menentukan apa sih ya berdasarkan grand yang kita definisikan. Nah, ini menjadikan kontrak yang mengikat pada saat tahap desain. Jadi, merupakan menjadi patokan pada saat kita mendefinisikan dimensi dan fakta. Ketika kita sudah mendefinisikan grand-nya, gitu ya, kira-kira dari grand itu dimensinya apa saja, faktanya apa saja. Kemudian apakah dia bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan bisnis intelijen, pertanyaan-pertanyaan BI yang ingin dilihat dashboard-nya oleh user atau pengguna bisnis, seperti itu. Ya. Di sini maka harus dinyatakan terlebih dahulu sebelum memilih dimensi kan atau fakta karena calon dimensi atau fakta harus konsisten dengan grand yang didefinisikan. Misal, ini salah satu contoh ini beberapa contoh grand, 5 grand di beberapa proses bisnis yang berbeda. Misalnya one row per scan of individual product and customer sales transaction. Jadi dia pengen melihat grand setiap setiap produknya pada transaksi pada transaksi penjualan customer gitu ya. Jadi dia pengen lihat apa namanya setiap transaksinya itu produknya itu apa saja sih sebenarnya setiap transaksi customer itu, gitu ya. Atau misalnya di proses bisnis yang lain dia pengen lihat per line setiap baris fakta, tabel fakta di setiap baris di tabel fakta itu dia pengen lihat item itu layanan sepertinya ya. Per line item on a bill from a doctor. Jadi dia pengen lihat layanan apa saja sih dari setiap dokter. Jadi dokter itu dia memberikan layanan apa saja gitu ya. Nah, itu contoh grain yang kedua di proses bisnis yang berbeda. Kalau ini proses bisnis terkait airport gate, dia pengen lihat individual boarding pass, boarding pass-nya pada saat di airport gate seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh grand yang harus didefinisikan berdasarkan proses bisnis yang teman-teman definisikan. Karena grand ini tadi saya ulangi lagi, ini adalah penentu pada saat kita melakukan memilih atau mengidentifikasi tabel dimensi atau tabel fakta, gitu ya. Nah, ini dia proses grand itu ditentukan dari proses bisnis. Kemudian setelah grand didefinisikan, maka grand itu akan menentukan tabel dimensi dan tabel fakta. Nah, ini contoh kasus ya. Saya bikin contoh kasus terkait pelayanan medis. Jadi, biar teman-teman gampang atau mudah mendefinisikan grand bisa mengikuti cara saya seperti ini, gitu ya. Jadi, misalnya untuk kasus pelayanan medis. Pelayanan medis ini bisnis prosesnya itu adalah penagihan biaya layanan atau obat pasien ke pihak asuransi atau pasien langsung, ya. Nah, pertanyaan bisnis ini adalah pertanyaan yang akan muncul di dashboard BI. Ya, jadi teman-teman yang hanya mengambil mata kuliah data warehouse, nggak apa-apa buat saja pertanyaan bisnisnya gitu ya. Kira-kira dari dashboard untuk kasus pelayanan bisnis ini, kira-kira apa saja nih yang ingin ditampilkan di dashboardnya. Nah, kalau pertanyaan bisnis untuk kasus proses bisnis ini, itu adalah berapa total pendapatan per dokter. Kemudian layanan apa yang paling sering diberikan. Kemudian berapa klaim asuransi per bulan. Nah, itu kan sebenarnya informasi yang ingin dia tampilkan nanti di dashboardnya, seperti itu. Nah, maka grand atau level detail baris fakta bisa ditentukan beberapa opsi. Misalnya, grand yang pertama, satu baris pertagihan pasien. Berarti dia melihatnya satu tabel fakta itu isinya adalah tagihan pasien. Setiap pasien tagihannya apa saja.
Berarti ini levelnya adalah level ringkasan tagihan. Sedangkan untuk grade B itu adalah 1 baris per item layanan dalam tagihan. Berarti level detailnya adalah pertindakan medisnya. Jadi di tabel faktanya dia pengen lihat pertindakan medisnya, ya. Pertindakan medisnya itu seperti apa? Berarti ini level detailnya adalah pertindakan medis atau obatnya. Ada juga yang mendefinisikan dari proses bisnis ini, grade C-nya itu adalah 1 baris snapshot harian pasien rawat inap. Berarti level status pasiennya itu adalah per hari. Nah, biasanya kalau untuk kasus seperti ini, jadi dari beberapa grade yang teman-teman bisa definisikan, nanti teman-teman pilih kira-kira yang cocok berdasarkan bisnis proses dan data yang dimiliki itu grade-nya seperti apa. Nah, kalau kasus ini diambil, maka 1 baris fakta itu pada fact billing mewakili 1 item layanan atau obat yang diberikan kepada pasien dalam 1 tagihan dokter. Karena apa? Karena kita ingin menjawab pertanyaan bisnis ini. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Oke, teman-teman definisikan banyak grade nih. Definisikan banyak grade ya. Kemudian pastikan setiap grade yang teman-teman pilih, misalnya ada 5 grade yang teman-teman definisikan. Nah, teman-teman pilih dari kelima grade itu yang bisa menjawab pertanyaan bisnis ini kira-kira grade yang mana. Ya, kalau kita punya grade ini, maka kan kita bisa tahu tuh total pendapatan per dokter, ya. Kemudian kita juga tahu layanan apa yang paling sering diberikan. Kemudian nanti kita bisa tahu klaim asuransi per bulan. Klaim asuransi per bulan ya berarti kita lihat aja total layanan per pasien, gitu ya. Maka pada saat teman-teman mendefinisikan grade ini harus identifikasi dari pertanyaan bisnisnya. Ya, karena apa? Karena grade ini penting untuk nanti tahap selanjutnya pada saat mendefinisikan tabel dimensi dan tabel fakta. Secara sekilas nih, misalnya teman-teman belum paham dimensi itu apa, fakta itu apa. Kalau kita punya grade ini, maka di sini kita akan bisa mendefinisikan ada dimensi pasien, ada dimensi dokter, kemudian ada dimensi layanan atau obat, ya. Kemudian kita punya faktanya fakta billing, ya, terkait pelayanan medis. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan bisnis terkait asuransi. Berarti nanti kita juga punya yang namanya dimensi asuransi. Nah, itu akan mempermudah teman-teman ya pada saat mendefinisikan dimensi dan fakta tadi, gitu ya. Maka di sini kita bisa bilang laporan bisa dibuat mulai dari level detail per pasien, per pelayanan, hingga agregat total pendapatan per bulan per dokter atau per asuransi. Jadi jelas gitu kalau kita mendefinisikan grade-nya dengan jelas. Nanti ketika buat dimensi dan fact-nya jadi nggak bingung. Malah lebih gampang ketika si grade-nya itu didefinisikan dengan jelas. Kita pengennya 1 baris fakta itu menampilkan apa sih, gitu ya. Oke. Nah, ini saya kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan, dicoret di kertasnya. Nanti akan random saya panggil mahasiswanya. Saya punya 3 case, proses bisnis, registrasi dan kunjungan pasien, penagihan dan pembayaran, kemudian ada inventory dan farmasi. Di sini ada deskripsinya, dan kemudian di sini ada pertanyaan BI-nya, pertanyaan bisnisnya. Silakan teman-teman mendefinisikan, boleh grade-nya lebih dari 1, tetapi teman-teman bisa memilih grade yang cocok yang mana untuk bisa menjawab pertanyaan bisnis yang ada di sini, ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Berarti nanti akan saya panggil di 9.20, gitu ya. 3 orang mahasiswa yang akan coba mendefinisikan grade-nya. Oke, sebelum itu mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Sebelum mengerjakan ini. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak ada ya? Kalau nanti mau bertanya boleh nanti langsung ke chat-nya saja. Sambil mengerjakan misalnya ternyata bingung gitu ya, boleh bertanya langsung di chat-nya saja. Ya, saya kasih waktu sampai dengan 9.20, nanti akan saya panggil di 9.20. 3 mahasiswa yang akan mendefinisikan grade-nya.
Mhm. Ibu, maaf Bu, Bu Prati. Maaf Bu mau bertanya Bu. Untuk case study-nya ada di sudah saya screenshot, ada di chat. Silahkan di-download. Ibu mau yang tadi Bu ada contohnya gak Bu? Yang sebelumnya? Yang Contoh Ibu? sebelumnya, oke. Iya. Bentar, saya screenshot aja. Nanti saya share sih slide ini. Ini emang baru. Oke.
Sambil saya absen ya. Data warehouse tanggal 9. Oke. Fadli, Hadir, Bu. Fadli ada? Hadir, Bu. Hadir. Nggak ada. Putu, Hadir, Bu. nggak ada juga. Julian, Halo. Putu ada? Ada, Bu. Nggak ada suaranya. Julian hadir, Bu. Boleh di chat Putu kalau hadir. Julian, Halo. Hadir, Bu. Julian ada nggak? Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ini Putu apa Julian? Julian, Bu. Julian. Renwin, Hadir, Bu. Raffi Arkan, Hadir, Bu. Zikra, Hadir, Bu. Rifa, hadir, Bu. Gabriel, Hadir, Bu. Gabriel ada? Hadir, Ibu. Hadir. Aduh, nggak kedengaran kah, Bu? Abil, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Hadir. Yohana, Hadir, Ibu. Alden, Hadir, Bu. Zalfa, Hadir, Bu. Mustafa, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Fadel, Hadir, Bu. Najma, Hadir, Bu. Yusri, Hadir, Bu. Bima, nggak ada Bima, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Cesa, Hadir, Bu. Dito, Hadir, Bu. ada nggak Dito? Hadir, Bu. Nggak ada. Faisal, Hadir, Bu. Aditya, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rifki Maulana, Hadir, Bu. nggak ada. Ada, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Dimas Triaji, Hadir, Bu. nggak ada. Raihan, Hadir, Bu. Hadir. Raihan ada Hadir, Bu. nggak? Ada, Bu. Siapa ini? Raihan, Bu. Raihan. Ya. Oke. Alvin Gustaf, Hadir, Bu. Stephen, Hadir, Bu. Muhammad Raihan Rusdi, Hadir, Bu. Nur Faizi, Hadir, Bu. Marcel, Hadir, Bu. Tarsin, Hadir, Bu. Dilon, Hadir, Bu. Faizal, Hadir, Bu. Fadlur Rahman, Hadir, Bu. Jason, ada nggak Jason? Ada. Zafira, Hadir, Bu.
Yasmin, Hadir, Bu. Agin, Hadir, Bu. Diaur Rahman, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Noval Asururi, Hadir, Bu. Fernanda, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Muhammad Mirza, Hadir, Bu. Alifah, Hadir, Bu. Selin, Hadir. Ricky, Hadir, Bu. Ekmal, Hadir, Bu. Salisa, Hadir, Bu. Ridwan, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Atalarik, Hadir, Bu. Amanda, Hadir, Bu. Rashad, Hadir, Bu. Raditya, nggak ada. Alfatur, Hadir, Bu. saya ulang nih. Fadli, ada nggak Fadli? Hadir, Bu, hadir. Siapa yang hadir? Siapa barusan yang nyaut? Fadli, Bu, Fadli. Fadli. Dito, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ada. Dito. Rifki Maulana, Hadir, Bu. Dimas Triaji, Hadir, Bu. Jason, Hadir, Bu. Raditya Rifki. Nggak ada ya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, Ya, saya tunggu kalau deh. yang Putu Oh, udah di absen nggak, Bu? Putu Padma Naba ya, udah. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, saya tunggu sampai 9.30 ya. 3 orang yang beruntung. Siapa ya? Hari ini tanggal 29. Absen ke 29. Berarti Muhammad Raihan Rusdi. Untuk grand case yang pertama. Kemudian bulan 9. Absen ke 9. Muhammad Abil Hasan. Untuk case yang kedua. Kemudian tahun 2025, absen 25, Dimas Triaji untuk case yang ketiga. Silakan. Siapa dulu? Boleh, saya tunggu sampai 9.30 ya. Silakan dipersiapkan. Mungkin saya dulu, Bu. Boleh nih siapa? Dimas, Bu. Dimas, boleh. Dimas tadi yang mana? Yang case ketiga. Yang ketiga, gimana? Jadi karena kita ngebahas metode dan farmasi deskripsi, tata pengelolaan stok obat, alat medis, dan logistik rumah sakit. Lalu pertanyaan buat bisnisnya itu obat apa yang sering digunakan, tren ketersediaan obat, dan potensi stok outnya, lalu biaya logistik farmasi dan per bulan. Jadi saya ngebagi menjadi 3 grand, tuh grand A, grand B, dan grand C, yang dimana grand A itu lebih ringkas, grand B itu lebih detail transaksinya, dan grand C itu lebih mendetail lagi. Untuk grand yang A itu mungkin satu baris dari stok harian obat. Lalu untuk grand B itu mungkin itu satu baris transaksi kita. Jadi ada pergerakan stok masuk dan keluar dengan detail tanggal dan lain-lain. Terus untuk grand C itu ada distribusi obatnya ke pasien. Dan untuk pernyataan nilainya itu satu baris fakta
pada fakta tabel inventory mewakili satu Mm-mm. transaksi penggunaan stok obat. Mm-mm. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih itu satu fakta pada fakta tabel inventory, Bu, yang mewakili satu transaksi pada suatu tanggal. Pada satu tanggal, bukan Hmm. per item atau obatnya. Kalau misalnya pada satu tanggal dan satu transaksi saja, apakah bisa dilihat obat apa yang paling sering digunakan? Kemudian Eh, tren obatnya seperti apa? Maksud saya itu, jadi data itu dapatnya per tanggal, kita ngeceknya per tanggal, tapi untuk evaluasinya itu bisa dilakukan dalam per bulan, Bu. Nah, jadi point of view-nya, kalau pada saat kita mendeskripsikan grain itu, sebenarnya adalah kita dalam satu baris tabel fakta itu, dia bisa ada data apa saja. Kalau kamu cuma mendefinisikan bahwa satu baris tabel itu hanya untuk satu transaksi dan per tanggal saja, maka yang tampil itu nanti setiap transaksi tanggal segini transaksinya berapa sih totalnya gitu. Kalau di tabel fakta, kamu nggak bisa ngedetailinnya. Maka di tabel fakta itu kita lihat lagi di pertanyaan BI-nya sebenarnya. Di sini kan clue-nya sudah ada ya. Ada obat, ya kan? Ada logis biaya. Berarti sebenarnya grain yang memungkinkan, yang memungkinkan untuk case yang ketiga ini adalah satu baris data itu adalah kita ngecek per transaksi, per item obat pada waktu tertentu. Itu grain-nya. Karena tadi kita ingin menjawab pertanyaan bisnis yang ketiga ini gitu. Kalau kamu cuma mendefinisikan transaksi per waktu saja, itu kamu nggak akan bisa ngedetailkan per obatnya gitu. Dan kamu tidak memiliki dimensi obat nantinya karena di grain kamu nggak ada tuh obatnya, kata-kata obatnya itu nggak ada. Maka nanti sebenarnya kalau kamu cuma bilang per transaksi per tanggal, nanti kamu cuma punya dimensi tanggal. Kemudian kamu misalnya cuma punya dimensi tanggal transaksi itu berarti masuknya ke fact nantinya. Nah, kamu cuma punya dua dimensi itu. Sedangkan yang dibutuhkan nggak hanya transaksi saja, nggak hanya lihat tren transaksinya saja, tetapi dia pengen lihat tren obatnya juga, ketersediaan obatnya juga gitu. Jadi hati-hati dalam menentukan grain ini. Ketika level grain kamu terlalu general, maka pada saat kamu mendefinisikan dimensi dan faktanya pun terlalu general. Padahal pertanyaan bisnisnya itu mereka mintanya ada yang lebih spesifiknya. Gitu ya. Gimana Dimas? Paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Siap. Terima kasih Dimas. Kita lanjut ke siapa dulu nih? Tadi Abil atau satu lagi siapa? Boleh Abil dulu coba. Cek. Suara saya masuk gak, Bu? Masuk. Oke. Oke. Untuk case 2 itu kan ada 3 pertanyaan dari 3 pertanyaan BI-nya itu sendiri. Yaitu pertama, total pendapatan per dokter untuk unit untuk per unit layanan. Lalu berapa besar porsi biaya yang ditanggung asuransi. Lalu analisis piutang pasien atau asuransi. Nah, untuk grainnya sendiri saya terpikir jadi satu baris per transaksi tagihan layanan obat per pasien gitu. Karena itu bisa kan datanya tuh data yang di dalamnya tuh ada misalkan ada ID tagihan, ID pasien, tanggal tagihan, terus ada jenis obat ya atau layanan yang digunakan, terus ada dokter yang atau dokter atau layanan lainnya yang digunakan juga gitu. Lalu ada biaya total, lalu ada status pembayaran juga atau mungkin nanti ada metode misalkan dia pakai asuransi atau non asuransi gitu, mandiri gitu. Itu bisa menjawab pertanyaannya tuh karena dari setiap baris tagihannya tuh kita bisa tahu gitu siapa dokternya, jenis layanannya, status pembayarannya gitu dan nanti datanya tuh bisa di roll up jadi pendapatan total, proporsi asuransi sama data piutangnya itu tadi, Bu. Gitu sih, Bu. Kalau saya Berarti tahu. tadi satu baris faktanya itu tadi per
item layanan per transaksi billing pasien gitu ya? Iya, ya kayak gitu, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi itu contoh grant untuk kita bisa menjawab pertanyaan BI yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Abil. Ke Sama-sama, yang Bu. pertama, grant. Yang kasus pertama siapa? Halo Bu, apakah suara saya terdengar? Siapa? Raihan? Halo, Ya, suaranya putus-putus Raihan. Coba halo Bu. Halo. di masih putus-putus Raihan. Nggak Eh, jelas ini. proses bisnis yang pertama itu Atau pada saat Raihan tulis di chat saja nggak apa-apa ya, karena beneran tidak terdengar sama Halo Ibu. saya. Boleh di chat saja, grant yang kamu definisikan apa? Selamat pagi ya, selamat. Apakah suara saya Nggak terdengar Bu? kedengar sama sekali. Oke, mana Raihan? Halo Bu. Tidak terdengar Raihan, iya putus-putus suaranya. Nggak tahu kayak kenapa. Tadi suara Abil jelas, suara Dimas jelas, suara kamu putus-putus. Baik, saya Boleh ketik. di chat aja grant yang kamu definisikan Raihan. Baik Bu. Yang sudah dipilih aja nggak apa-apa. Satu baris fakta perkunjungan pasien. Setiap pasien yang datang mendaftar untuk rawat jalan, rawat inap, atau IGD. Berapa jumlah pasien baru versus pasien lama, tren kunjungan pasien per hari per bulan, distribusi pasien berdasarkan umur, gender, dan lokasi. Berarti satu baris kunjungan per, ketinggalan kamu satu lagi. Per layanannya. Per layanannya tuh registrasi layanan tuh maksudnya dia itu maksudnya rawat jalan kah, rawat inap kah, atau IGD kah? Jadi nggak hanya perkunjungan pasien saja, tetapi di sini kan di deskripsinya dia pengen lihat juga rawat jalan, rawat inap, atau IGD-nya ya. Berarti grant yang kita definisikan itu adalah satu baris perkunjungan pasien per registrasi layanan. Registrasi layanan itu seperti rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa melihat tren kunjungannya. Ya, tren kunjungannya itu lebih banyak rawat jalan, rawat inap, atau IGD. Seperti itu. Bentar, saya buka dulu chatnya. Oh, kamu belum selesai nulis. Oke, saya kira yang kamu pilih yang pertama. Yang kita pilih berarti yang kedua ya. Ada lagi Rehan yang kira-kira memungkinkan grant-nya. Kira-kira Rehan memilih yang mana? Kalau tadi saya sudah jelaskan ya, berarti yang kita lihat itu adalah grant yang kedua untuk bisa menjawab pertanyaan bisnis dan sesuai dengan deskripsi. Oke, ya sesuai dengan deskripsi proses bisnisnya. Oke, terima kasih Raihan. Ya, kita balik lagi ke slide-nya. Saya share screen dulu. Itu ya. Berarti sudah bisa dalam mendefinisikan grant-nya. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu studi kelayakan data. Jadi pada saat kita ingin membuat data warehouse,
kita harus juga lihat apakah data yang diberikan itu layak atau tidak gitu ya, dan kita juga harus memahami gitu ya, mengeksplorasi, memahami, dan kita membuat daftar resiko ya dari requirement yang sudah kita definisikan sebelumnya. Sebenarnya tujuannya di sini adalah mendapatkan gambaran apakah ada risiko data yang dapat menggagalkan proyek atau tidak, seperti itu. Nah, caranya eksplorasinya adalah eksplorasi source systemnya. Ini boleh bertanya, melakukan wawancara gitu ya terkait source systemnya, kemudian struktur dari database-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini penting teman-teman. Kalau ternyata datanya tidak ada, saya infokan lagi ya. Jadi ketika teman wawancara dan mendapatkan bahwa datanya tidak ada, maka teman-teman harus mengenerate datanya sendiri atau membuat data dummy. Maka dari itu di wawancara teman-teman harus menanyakan terkait struktur database itu seperti apa gitu, sehingga teman-teman bisa membuat data dummy-nya gitu ya. Semoga sih semuanya ada ya. Semoga untuk semua case itu datanya ada. Kemudian studi kelayakan juga meliputi pemahaman terhadap data, lokasi data untuk setiap functional requirement, memahami makna serta kualitas data. Kemudian di sini mendefinisikan daftar resiko sehingga teman-teman bisa mengidentifikasikan gaps ya, gaps antara requirement dan data. Nah, ini pasti akan ada banyak gaps gitu ya dari requirement dan data. Kalau teman-teman nyimak wawancara kemarin ya dengan Pak Cok, dengan Pak Gama, itu pasti akan ada gaps antara requirement dan data, seperti itu. Nah, resiko data, ya berarti di sini adalah sebuah resiko pada proyek data warehouse yang terkait ketersediaan data dan aksesibilitas data. Kemarin kan kita dapat tuh diinfokan oleh Pak Chong. Datanya ada, tetapi misalnya aksesnya yang nggak ada, seperti itu ya. Jadi maka ini apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk case real gitu ya, kita mau nggak mau harus bisa mendapatkan akses data itu untuk case real pada saat kita ingin membangun data warehouse. Kalau tidak ada, berarti kita coba membuat data dummy-nya ya. Kalau untuk di proyek ini kita membuat data dummy-nya sehingga kita bisa memodelkan data warehouse yang akan kita bangun, seperti itu. Kemudian resiko ketersediaan data adalah resiko tidak dapat dipenuhi suatu requirement karena tidak tersedianya data. Contohnya, requirement dapat menentukan data historis selama 2 tahun. Ternyata data yang availability itu cuma 6 bulan, seperti itu. Itu kan salah satu resiko ketersediaan data. Atau resiko accessibility, itu berhubungan dengan tidak dapat memenuhi persyaratan karena sistem ETL tidak dapat mengekstrak data dan membawanya ke warehouse. Di sini contohnya adalah tidak bisa mengidentifikasi table yang sudah diupdate karena tidak ada last update timestamp-nya, karena tidak boleh menginstal trigger pada table sumber, seperti itu. Itu contoh adalah risiko accessibility. Realnya sebenarnya nanti data warehouse itu dia akan terinjek secara otomatis. Teman-teman akan mengeset gitu ya dari operational database. Kita ingin mengingestnya itu misalnya sebulan sekali, itu sudah ada codingannya, sudah ada settingannya, sehingga settingan-settingan itu akan terotomatik dengan pada saat apakah ada algoritma ekstrak yang teman-teman gunakan. Ya, misalnya ada beberapa tabel yang sebenarnya untuk menjawab pertanyaan bisnis itu hanya kolom-kolom tertentu. Berarti kan di situ kan ada algoritma filter di situ ya. Hanya kolom-kolom tertentu. Nah, realnya sebenarnya data warehouse itu dia akan ingestion secara otomatis dari operational database ya. Tindakan terhadap risiko data, kita lakukan verifikasi dan mitigasi, nanti hasilnya adalah berhasil atau gagal. Berarti kan verifikasi ini bisa dilakukan di level wawancara, seperti itu. Ya. Nah, untuk tubes ini, mitigasinya ya, kalau tidak ada datanya, teman-teman akan membuat yang namanya data dummy, seperti itu. Nah, ini contoh daftar risiko, misalnya functional requirement tidak dapat terpenuhi karena tidak ada data pada source, data ada tapi tidak dapat diakses, itu adalah daftar risiko. Dapat memperoleh datanya, tetapi datanya berantakan dan perlu direstrukturisasi dan dibersihkan terlebih dahulu, itu adalah salah satu risiko.
Jadi ketika teman-teman mendapatkan struktur data yang tidak standar setiap tahunnya, maka di sini perlu yang namanya restrukturisasi gitu ya, dan cleaning terlebih dahulu. Kemudian pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi front-end tanpa login di data warehouse. Ini contoh data risiko. Proses load data sangat lama dari yang diprediksi, kemudian terjadi sistem menjadi down karena proses load harian. Nah, ini adalah contoh-contoh daftar risiko yang bisa didefinisikan pada saat teman-teman yang namanya melaksanakan atau membuat project data warehouse. Oke, itu untuk materi hari ini ya. Jadi kita akan nanti untuk tugas berikutnya akan membuat yang namanya proses bisnis, aturan bisnis, operasi bisnis, dan use case ya. Saya lihatkan LMS-nya. LMS Data Warehouse ini ya. Jadi silakan teman-teman untuk melakukan wawancara ya, dan kemarin sudah diizinkan juga melakukan wawancara ke usernya seperti itu. Nah, ini business requirement definition itu nanti akan mendefinisikan cover, kemudian pendahuluan itu tugas yang pertama itu nanti dikopikan lagi ke laporan ke tugas 2 ini. Kemudian spesifikasi kebutuhan data, nah proses bisnis, aturan bisnis, dan operasi bisnis. Use case ini akan mengidentifikasikan functional requirement. Kalau use case-nya, functional requirement-nya detail kayak yang tabel yang saya tadi, itu ada di use case skenario. Kalau use case ini kan nanti bentuknya gambar, orang, nanti ada bentuk diamond, nanti teman-teman cari ya gimana cara membuat use case itu. Nanti use case skenario ini lebih detailnya dibandingkan dari use case functional requirement. Kemudian grant, nah kemudian IRD dan skema relasi dari data atau dari wawancara yang sudah teman-teman definisikan terlebih dahulu. Ya. Nah, ingat, point of view-nya adalah point analitik. Ya, pada saat teman-teman mendefinisikan dari awal sampai akhir ini, itu adalah point of view analitik. Kecuali IRD dan skema relasi ya. IRD dan skema relasi ini adalah IRD sekarang, transaksional sekarang tuh kayak gimana sih IRD-nya gitu. Dari yang sudah kamu wawancarain atau dari data yang kamu dapatkan, kamu coba membuat IRD dan skema relasinya gitu ya. Nah, itu untuk tugas yang kedua. Ini sudah bisa dikerjakan kalau yang sebelumnya sudah selesai. Nanti deadline-nya sampai dengan hari Minggu. Karena pekan depan itu kita akan lakukan monef pertama, yaitu kita akan melakukan evaluasi tugas 1 dan tugas 2. Ya, setiap kelompok gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya matikan record-nya dulu.